Oke, baik, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, saya telat banget nih. Mestinya kita jam 1. Tadi saya udah kabarin Atifah, jadi kita geser mestinya sampai dari 1.20 sampai jam 3 ya. Tapi event udah digeser, saya masih telat, jadi saya minta maaf ya teman-teman. Dimaafin gak nih? Insya Allah. Kalau nggak dimaafin dapat E. Waduh. Naikin Berat. dulu nih, Vista. Oke. Ya, jadi apa ya tadi ya teman-teman, karena tadi dari awalnya saya confirm untuk datang 13.20, jadi kelas kita akan berlangsung sampai jam 3. Is it okay guys? Sampai jam 3? Atau mau di-extend lagi? Kurang ya? Nggak apa-apa ya, cukup ya. Di Jam 3 atau 3 jam? extendnya nanti aja pas ada Jam kelas 3 aja. pengganti. Jangan dibalik. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya pengen coba cek-cek PR dulu. Kalau internetnya bagus. Apakah hari ini internetnya bagus? Banget nih. Jangan jam Wow, bagus. Ada problem nggak teman-teman buat PR yang kemarin? Ada yang mau diskusi PR-nya kemarin? Mau, silakan. Siapa Bahas yang mau soal. diskusi? Hah? Bahas soal apa gimana, In? Boleh. Mau ada soal yang mau dibahas? Boleh. Boleh. Boleh, Kakak, boleh. Kakak. Soal yang mana? Cantik banget, Kakak. Kak. Kakak skincare-nya apa kakak? Gitu. Saya gini. Ngapain sih, Kakak? Bapak, bahas soal Kak. Bahas Oke. soal hot, Pak. Bahas soal Hot. hot. Hard dong, hard. Tadi kan Hard. hot. Boleh. Mau soal siapa pekerjaan siapa yang mau dibahas? Agar. Jangan asal ya, tunjuk aja siapa yang mau dibahas pekerjaannya. Mau. Tapi Mau. nanti revisi ya, Pak. Saya. Siapa nama saya? Ain. Bukannya Fahriza? Oh, bukan saya. Itu mic-nya jauh-jauh. Bapak sekali. Oke, mana? Ini aja ya. Ailsa nomor berapa ininya Ailsa? 12 ini, Ailsa. Oke, mari kita lihat pekerjaannya Ailsa ya guys ya. Yang mana Ailsa ini cuma sampai M doang nih. Loading ya. Sambil kita buka ininya deh, bukunya. Yang nomor berapa Ailsa yang yang bakal dibahas? Itu PR-nya tuh di bab berapa sih? Yang udah bekerja di kemarin. Yang air bubble. Nomornya nomor berapa? Nomor 62. Ini diatomic gas. Oke. Kita coba untuk ngebahas ini ya teman-teman ya. PR-nya Ailsa. Ini udah kebuka belum nomor 62-nya? Ini ya, Ailsa ya PR-nya ya. Emang ini hard ya? Iya, ada H-nya ya. Oke. Kita coba bahas ya teman-teman ya PR dari pekerjaannya Ailsa. Jadi ini udah ditulis ulang juga nih soalnya. Jadi kayaknya karena udah ditulis ulang, kayaknya kita nggak perlu tampilin ininya deh ya. Oke. Jadi di soal ini ada apa nih artinya teman-teman? With rotation but no oscillation, ya kan? Undergoes an adiabatic compression, ya kan? Terus its initial pressure. Ya, jadi ini adalah kondisi-kondisi awalnya ya teman-teman ya. Awalnya tekanannya segini dan volumenya segini, ya kan? Nah, terus habis itu di kondisi akhirnya kita punya final pressure-nya segini. Dan yang ditanya adalah how much work is done by the gas, ya kan? Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa coba untuk evaluasikan pakai, nah ini udah pakai ini nih, udah pakai rumus yang adiabatik ya. Sebenarnya emang adiabatik tuh ada rumusnya sendiri memang ya. Ya kan? Perlu dibahas nggak nih rumusnya? Atau teman-teman udah? Ya, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di bagian sini ya, di buku di bagian yang adiabatik tuh. Anyway, teman-teman tahu adiabatik itu artinya apa? Apa?
tekanan tetap no, itu isobarik namanya. Energinya nol, apanya nol? Jadi perpindahan Tidak ada kalor yang Nah, betul, tidak ada kalor yang masuk atau yang ke luar gitu ya kan ya. less. Itu adiabatik tuh. Nah, kalau tadi tuh itu adiabatuk. Ya. Keren banget ya, keren banget. Masuk Pak, masuk Pak, masuk. Oke, thank you semua. Thank you. Kalau dia adiabatik. Ya. Batik. Kalau dia adiabotak ya. Hadiah cimol. Oke. Udah. Thank you. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya emang kemarin kita belum sampai ngebahas tentang hukum termodinamika 1 ya. Tapi saya rasa teman-teman mestinya udah belajar ini juga di Matfis, apa namanya? Matkim, sorry. Matkim ya. Yang ini sih kemarin kita udah bahas sedikit ya bahwa kita punya hukum termodinamika 1 ya yang bilang bahwa Q sama dengan delta U plus W ya kan ya. Ini tuh apa sih artinya? Q-nya itu adalah kalor yang diberikan ke suatu gas itu akan menyebabkan dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, energi dalamnya berubah. Yang kedua, gasnya melakukan usaha gitu ya kan. Ya. Nah, tapi kita punya kondisi-kondisi tuh, di mana kondisi-kondisi spesial yang dimention di sini ada isobarik, isothermal, terus isochorik, sama ada adiabatik. Nah, kita langsung aja bahas ke adiabatiknya ya teman-teman ya. Di adiabatik ini, itu tuh Q-nya 0 teman-teman ya. Jadi pada kasus adiabatik, itu Q-nya 0 nih teman-teman ya. Ininya 0 ya, Q-nya 0. Sehingga yang tersisa tinggal apa? Sisa delta U sama dengan min W. Bentar, ini saya mau geser ini ya doang nih. Jadi 0 sama dengan delta U plus W gitu ya kan ya. Nah, sehingga karena delta U sama dengan delta U plus W ya kan, berarti negatif delta U itu sama dengan W gitu ya kan. Nah, terus habis itu kan di sini kebetulan dia juga emang tanya ini cuma how much work done by the gas ya kan. Berarti dia cuma tanya W-nya ya kan. Berarti untuk cari W-nya gimana ya tinggal kita hitung aja delta U-nya berapa. Ya, santai aja. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah, sekarang tinggal masalah ngitungin si delta U-nya nih, ya kan? Nah, delta U itu kita bisa recall, rumusnya adalah apa teman-teman? Delta U. Dia tentu akan tergantung sama delta T kan ya? Nah, tapi delta, delta U rumusnya apa tadi? Oke, kemarin kita sempat bahas juga sedikit ya. Ini ya, kita bahas delta U adalah 3/2 NK delta T. Nah, tapi ini yang kita bahas itu adalah pada kasus gas monoatomik ya kan, dimana di gas monoatomik itu gasnya itu hanya bisa bergerak dengan 3 cara ya. Jadi dia istilahnya punya 3 derajat kebebasan ya. Karena dia hanya bisa translasi, artinya dia hanya bisa bergerak secara 3 dimensi gitu ya kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya gas yang dia itu punya derajat kebebasan lebih dari 3, maka nilai EK-nya itu enggak 3/2 kT lagi, ya. Terus apa? Jadi kalau lebih umumnya, energi kinetik dari gas ideal itu bisa kita define pakai F/2 kT, di mana F-nya itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Degree of freedom. Nah, nilai dari degree of freedom itu tadi ya, kalau misalkan dia bisa melakukan gerak translasi, artinya dia bisa melakukan gerak 3 dimensi sehingga F-nya 3. Nah, pada kasus diatomik, degree of freedom-nya bakal nambah. Karena selain dia bisa bergerak translasi, dia juga bisa bergerak secara rotasi maupun vibrasi, ya kan ya, atau osilasi. Nah, tapi di sini dia kasih specific condition di mana dia bilang gasnya dia bisa melakukan rotasi tapi oscillation. Berarti artinya translation kan pasti ya. Translation plus rotation jadinya ya kan. Nah, sehingga karena ada translation plus rotation untuk case ini degree of freedom-nya jadi berapa? 5, betul ya.
Karena dalam konteks rotasi kita bisa ambil variasi clockwise atau counterclockwise gitu ya kan. Jadi ada ketambahan 2 degree of freedom. Sehingga in total degree of freedom-nya jadi 5 gitu ya. Jadi 5. Awalnya 3, betul. Karena 3 itu atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dia punya degree. Kan translasi nih, translasi kan dia bisa gerak kemana-mana kan. Iya. Nah tapi in general kan gerakan kayak gini gitu misalnya. Itu kan intinya dia bergerak ke kiri, ke depan, dan ke atas gitu. Kebayang nggak? Jadi ada 3 dimensi gitu. Makanya degree of freedom-nya jadi 3. Ya misalnya dia cuma bisa gerak kanan kiri doang. Nah, itu degree of freedom-nya 1 tuh berarti. Ya kan? Nah tapi kalau dia bisa gerak kiri kanan sekaligus depan belakang, degree of freedom-nya jadinya 2 tuh ya kan. Jadi kalau dia bergerak dalam satu bidang gitu misalnya, nah itu berarti degree of freedom-nya jadi 2 tuh. Kebayang nggak? Jadi degree of freedom 2 tuh kayak teman-teman bayangin semut ada di sini nih. Nah degree of freedom dia cuma 2 tuh. Karena dia nggak bisa lompat-lompat kan ke atas. Keren banget Mas. Gitu ya. Ya kalau misalnya di gas ya tentu kita bisa bayangin gasnya itu kan bisa kemana-mana kan. Makanya jadi degree of freedom-nya 3. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya jadi degree of freedom-nya, F-nya pada kasus ini itu adalah berapa? 3 tambah 2 gitu ya. Jadinya sama dengan 5. Nah ini adalah si F-nya nih ya. Jadi F-nya adalah 5/2 KT untuk kasus ini ya. Nah sehingga delta U-nya itu berarti kan tinggal U-nya atau total energi dalamnya berarti tinggal dikali dengan jumlah partikel kan ya. N dikali 5/2 KT. Jadinya 5/2 N KT gitu teman-teman. Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan bahwa NKT ini juga bisa kita ekspresikan dengan PV, ya kan? Karena PV sama dengan NKT, ya enggak? Jadi, U di sini bisa juga kita nyatakan dengan 5/2 PV. Oke? Gitu. Nah, sehingga delta U jadinya bisa kita nyatakan dengan 5/2, atau mungkin kita define pakai U2 minus U1 aja. Jadinya 5/2 P2V2 dikurang P1V1 gitu. Oke? Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak nih? Ada pertanyaan nggak nih? Nih terlihat mulai ragu Bang. Gimana nih? Yang mana tuh? Kenapa NKT jadi PV? Ini karena persamaan gas ideal yang kita sama-sama udah tahu. PV sama dengan NKT atau nRT. Kalau pakai jumlah mol nRT, kalau pakai jumlah partikel NKT. Jelas sampai sini? Ya boleh aja ya. Namun alasan keduanya adalah kenapa kita prefer untuk memunculkan PV. Karena di sini informasi yang diketahui itu PV-nya nih. Tekanannya sama volumenya. Jadi kayaknya soal ini akan lebih mudah kalau kita kita approach dengan cara seperti ini. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Udah ya? Nah yaudah deh, berarti sekarang untuk cari W-nya ya kan? Karena W sama dengan negatif delta U, ya udah berarti W sama dengan negatif dari ya 5/2 terus di P2V2 dikurang P1V1 gitu ya. Kalau negatifnya kita masukin ke dalam, jadi dibalikan tuh, jadi P1V1 dikurang V2V2 gitu. Ya? Iya. Nah, sekarang terkait dengan informasi yang kita udah punya, di sini kita udah ada P1 sama V1, ya kan? Ini udah ada. P2 juga udah ada, ya kan? Nah, berarti untuk mencari W, kita tinggal cari V2-nya berapa. Gitu. Nah, gimana tuh cara cari V2? Nah, untuk cari V2, itu ada rumus sendiri nih, ya kan? Pakai PV pangkat gamma ini nih, ya. Oke. Karena emang untuk yang adiabatik itu tuh ada ekspresi yang bisa kita turunkan berkaitan dengan suhunya juga gitu teman-teman ya. Oke. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Oke ya. Kenapa? Ada apa? Any issue? Nggak ada? Oke. Enggak, Pak. Oke ya.
Udah ya. Nah, jadi tadi ya teman-teman ya, untuk mencari W-nya berapa kita butuh V2-nya dulu ya. Makanya di sini siapa? Elsa ini nyari VF ini, V final itu artinya nyari si V2-nya nih, ya kan? Ya jadi V2 dicari sama Elsa dapat segini nih, ya kan? Ya kan? Jadi- Nah, dapat nih V2-nya segini, ya kan? Terus habis itu V1-nya udah ada, ya kan tadi? Terus ini P2-nya ya, ATM. Nanti mungkin bisa di-convert tuh ya. ATM jadi apa namanya? Jadi Pascal ya. Oh iya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah P2 dikali V2, ini P1 kali V1 ya. Ya kan? Kita sama. Sesuai ya sama rumus kita ya. Dikurang Tapi sama yang ini. P2 dikali sama V2 ya kan. Nah tapi kok dibagi 1,4 minus 1 bukan dikali 5/2? Karena 1,4 kurang 1 itu berapa sih? 0,4. 0,4 itu berapa teman-teman? 2/5 kan ya? Di bawah tapi. Jadi apa tuh? 5/2 di atas. Ini sama tuh dengan yang kita derive tadi. Iya, sebenarnya yang bawah lebih intuitif aja sih. Karena kan kita nggak selalu hafal nilai gamma gitu ya. Atau sebenarnya nilai gamma juga ada rumusnya sih emang ya. Nilai gamma itu adalah, gimana ngitungnya deh? CP per CV gitu ya. Tapi saya nggak terlalu suka pakai rumus itu, jadi saya lebih suka pakai Soalnya kimia. gini aja. Kenapa tuh? Nilai CP selalu 7. Dicari dulu sih. Nilai CP itu kalau nggak salah berkaitan sama ini juga kan ya, jumlah partikel Iya. sama, ya kan ya? Kapasitas kalau. Kapasitas kalor, betul. Kayak kimia banget tuh. Oke. Udah ya teman-teman ya, jadi dengan angka yang udah didapetin sama Elsa, itu nanti kita akan dapetin hasil yang sama tuh. Hasilnya niscaya akan segini juga. Niscaya nggak? Niscaya. Masya Allah. Itu tambah. Udah ya, jelas sampai sini? Udah ya, kayaknya nggak hard amat ya. Asik gitu. Aduh Pak. Tapi jelas nggak teman-teman nih? Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Dari minus 5/2 jadi 5/2. Oke. Jadi kan sebelumnya kita punya negatif 5/2 dikali P2V2 minus V1V1. Nah, di sini negatifnya boleh nih kita kaliin ke dalam kurung ya. Berarti kan didistribusikan kan nih. Kalau dikaliin ini jadi negatif P2V2, positif P1V1. Nah, positif preferably ditaruh di depan. Jadi P1V1 dikurang P2V2. Begitu. Bapak, Ya, Bapak, sama-sama. ini Ya, nyari yang V2 yang Ailsa itu caranya gimana Pak? cara nyari V2 yang dikerjain sama Elsa. Nah, gimana tuh caranya Elsa? Pakai pakai P1V1. Tapi nggak cuma P1V1 sama dengan P2V2 ya. Karena kalau P1V1 sama P2V2 tuh untuk isotermal ya. Kalau suhunya sama gitu ya kan. Nah, tapi kalau suhunya beda, ya mestinya sih harusnya ada kaitan sama T-nya juga gitu ya. Ini sebenarnya bisa diturunkan sih. Jadi rumus untuk adiabatik itu adalah P1V1 pangkat gamma. Ini ada pangkatnya nih. Gamma buat apa? Gamma, betul ya. Ada gamanya tuh ya. Di sini nih, ada pangkat gammanya ya kan. Itu buat apa Pak? Buat apa? Buat dapetin V2. Mau bahas cara dapatnya kenapa ada pangkat gammanya? Mau. Aduh, bisa nggak ya? Saya basa-basi doang loh, mestinya nggak Pak, makasih gitu loh. Kayak ditawarin makan ya, makan, ini makasih gitu. Jadi, oke. Jadi kalau kita ngomongin soal persamaan gas ideal, kita selalu bisa mengacu pada PV sama dengan nRT atau NKT gitu ya kan. Dan ketika N-nya sama, jumlah partikelnya ataupun jumlah molnya sama, ya kan? Maka nanti kita akan selalu bisa mendapatkan hubungan antara kedua gas ya, di mana PV per T-nya itu sama dengan NK gitu ya kan? NR atau NK gitu ya kan? Ya jadi Kayaknya sama. pada kasus proses gas yang biasa terjadi di 4 proses yang kita punya, isobarik, isotermal, isochorik, atau adiabatik,
itu biasanya tuh gasnya itu confined. Artinya gasnya itu terisolasi. Jadi partikelnya nggak kemana-mana. Jadi ketika kondisi suatu gas itu berubah, N-nya itu cenderung sama. Oke? N-nya sama. Sehingga kalau N-nya sama, ya kan? Sehingga di kondisi pertama itu sama dengan di kondisi kedua, ya kan? Maka P1 V1 per T1-nya itu akan sama dengan P2 V2 per T2 gitu ya. Ini yang sebenarnya bakal bisa selalu true gitu ya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, tapi di dalam kasus adiabatik, ya, ini kita bisa sederhanakan nih ekspresinya menjadi P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Ini tuh sebenarnya didapat dari integrasi sih. Teman-teman yakin nih mau ngelihat integral? Enggak. Jadi dari ini sih, dari ekspresi W sama dengan, kan W sama dengan integral PDV kan? Oh. Nah, terus PDV itu adalah, apa sih namanya, P-nya itu kan kalau misalnya kita define pakai RT, NRT per V gitu ya kan? DV nih gitu ya kan? NRT DV per V gitu ya kan? Ya. Nah, terus habis itu nanti case-nya adalah si T-nya ini bisa kita kaitkan dengan V nih, teman-teman ya. Jadi ketika di sini kan sebenarnya semuanya bervariabel kan ya, merupakan variabel kan. Bentar, saya mikir dulu ada cara lain nggak sih yang lebih gampang ngejelasinnya. Ya pokoknya kayaknya saya rasa ini terlalu takutnya terlalu dramatis untuk teman-teman pahami. Jadi mungkin cukup FYI aja ya bahwa teman-teman bisa pakai ini untuk kasus adiabatik ya. Tapi temperaturnya hilang. Jadi hubungan temperaturnya bisa kita simplifikasi. Jadi maksudnya sekalipun kita nggak tahu berapa temperaturnya, kita bisa langsung pakai hubungan PV gitu. Tapi ada pangkatnya nih, pangkat gamma ya. Dimana nilai gamma itu adalah, dia tuh kalau nggak salah F per 2 plus 1 ya? Iya. Gitu ya? Itu dia. Tapi gamma tuh nama siapa sih? Jelas ya sampai sini teman-teman ya? Oke, cukup buat bahas PR-nya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ada soal yang mau dibahas lagi? Alzar. Udah? Kenapa Alzar? Ada yang mau dibahas Alzar? Hot saya pakai rumus yang tadi. Jadi kayaknya Rumus yang mana tuh? Yang ini? yang bawah tadi yang Bapak bahas barusan. Yang ini? Iya, betul. Iya, ini juga Elsa juga pakai rumusnya tadi tuh. Oh iya. Ini. Berarti yang gamma-gamma. Jadi ini tuh 2 step ya, teman-teman. Pertama, kita perlu cari V2-nya. Caranya pakai ini, P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma. Once sudah dapat si V2-nya, baru kita cari W-nya. Cara nyari W-nya pakai ini pengertian adiabatik ya, di mana adiabatik adalah Q-nya 0. Berarti W sama dengan minus delta U. Nah, delta U-nya apa? Delta U-nya ya ini nih, ya kan? Sebenarnya F per 2 NKT gitu lah ya. Bisa kacamata. Gitu, atau bisa juga pakai gamma min 1 jadinya ya kan. Karena ini kan balikin ke F lagi gitu jadi. Oke ya, cukup ya teman-teman? Cukup. Lanjut ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Atau bisa masuk ke modul kita hari ini? Masuk. Let's go. Oke ya. Pak Eko. Cukup ya teman-teman ya. Dengan adiabatiknya. Oh iya, silakan. Oke, ya kita tunggu dia selesai dari toilet ya. Lama banget ya, nggak usah ya. Oke. Baik, hari ini teman-teman kita akan masuk ke materi yang baru. Itu adalah materi tentang static electricity. Sebenarnya sesuai dengan yang kemarin kita ada sempat bahas di RPS ya. Hari ini kita udah masuk ke pekan 14. Hopefully kita bisa bahas bab ini meskipun saya agak ragu sih. Ini sebenarnya babnya besar banget nih. Ada listrik statik, udah gitu ada listrik dinamiknya juga gitu ya. Tapi saya sih preferably untuk deliver bagian listrik statisnya aja gitu ya. Karena hidup kita sudah terlalu dinamis untuk belajar listrik dinamis gitu ya. Jadi yang statis-statis aja ya guys sih. Oke. Gila. Ya, karena nanti si listrik statis nanti somehow juga akan berkaitan dengan konsep gelombang elektromagnetik gitu ya. Apa tuh? Kenapa? Oke. Baik.
Ya, kita buka dengan diskusi dulu. Apa yang teman-teman tahu tentang static electricity? Ada apa? Ada apa itu? Gesekan. Maksudnya gimana tuh gesekan? Thanks to air. Karena ada gesekan. Oke. Udah? Rambut yang digosok-gosok. Iya. Oh banget Azad. Nih, Listriknya bersifat sementara gitu ya. Kayak hidup ini dong ya. Hidup hanya sementara. sementara. Anjay. Nanti kemana tuh? Oke. Ya, jadi siapa namanya? Debbie ya? Bibi. Umur berapa Debbie? 27. Mana Debbie? 27. Mana sih Debbie 27? Ini ya Debbie ya? Oke, ini pertemuan 14. Oke. Ya. Ya jadi tadi Debbie bilang listrik statis itu berkaitan dengan listrik yang digesek-gesek ya, yang muncul gara-gara gesekan. Ya. Oke. Ya jadi sebetulnya yang Debbie jelaskan itu lebih ke esensi dari muatan sih. Jadi ya tapi betul itu berkaitan sama listrik statis juga. Jadi listrik statis itu sebetulnya muncul karena adanya muatan dari suatu benda gitu ya. Nah, sedangkan muatan suatu benda itu bisa muncul salah satunya adalah ketika kita melakukan gesekan-gesekan itu tuh gitu ya kan. Coba saya pengen lihat deh, ada nggak ya di sini? Aduh. Bentar ya, saya pengen buka ilustrasi, tapi nggak tahu nih bakal text time atau enggak. Atau saya perlu ganti. Oh iya, Sebentar ya teman-teman, kayaknya harus ganti wifi-nya dulu nih. kita ngomong Pakai filter itu kan? Iya. Oke, mari kita coba reload. Apakah bisa dibuka? Yeay, bisa dibuka. Hore. Yeay. Oke, jadi di sini ada, nih karena Debbie ngomongin, saya sebenarnya nggak nyiapin ini. Tapi karena Debbie ngomongin, saya jadi ngeinget ada ilustrasi kayak gini. Teman-teman pernah lihat nggak sih ilustrasi kayak gini nih? Pernah. Iya. Ini sekarang. Jadi listrik itu sebetulnya tersusun dari adanya ketidakseimbangan antara muatan positif dan Negatif. muatan negatif gitu ya kan. Kayak di gambar ini teman-teman bisa lihat ada baju, ada balon, ada tembok yang semuanya memiliki muatan positif dan negatif yang seimbang, sama gitu ya, balance gitu ya. Sehingga kalau kita ngapa-ngapain nih kayak nggak ada sesuatu yang terjadi gitu ya kan. Nah, tapi hal ajaib akan terjadi ketika kita melakukan apa yang tadi Debbie bilang, yaitu Gesek. gosok-gosok. Jadi kalau kita gosok-gosok nih, serosot gitu ya kan. Yoi. Lucu ya? Itu apa? Ini receh deh. Pasti norak banget kalian. Ih, kok bisa sih? Ulang. Kita main. Ulang. Nih ya, jadi kalau kita gesek-gesek nih, streset. Nah, ini teman-teman bakal bisa lihat nih, ada mekanisme perpindahan elektron, ada muatan negatif ya kan ya. Jadi muatan negatif dari si baju. Bapak ulang. Ulang saya. Ya Allah. Ngerepotin aja pada lo. Nah. Nih ya, jadi kalau kita gesek-gesek nih, serosot. Nah, nanti kita bakal ngeliat ada perpindahan muatan nih ya. Jadi pergesekan itu akan menyebabkan perpindahan muatan ya kan. Dan kemudian ini menyebabkan muatannya jadi imbalance. Bajunya lebih banyak muatan Negatif. positif. Positif. Bajunya positif dia ya, sedangkan yang balon ya terlalu toksik dia ya, banyakkan negatifnya ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lepas balonnya, maka yang terjadi adalah balonnya bakal ketarik tuh ke si ininya nih, bajunya ya kan? Gitu. Ya ini mungkin yang tadi Debbie juga sempat sebutin gosok-gosok rambut ya, itu kayaknya eksperimennya kalau nggak salah pakai penggaris nggak sih? Penggaris. Kenapa? Ada. Oh, coba. Langsung dicoba. Mana nih? Mana?
Langsung dicobain. Itu kok kayak ada salju yang turun itu apa ya? Oh, bukan ya? Sorry. Wih, nempel. Wow. Gak masuk guys, gak masuk ke kamera guys ya. Depan juga. Nanti Udah ya. bakal ngangkat. Aman ya. Oke lah ya, udahlah ya, ngerti ya. Ini mainan anak SMA sebenarnya nih guys. Kita kelas 13. Oh iya. Iya. Siap. Oke, ada ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nanti muatannya, kita juga akan bisa lihat adanya interaksi antara benda bermuatan nih jadinya ya. Jadi ketika muatannya dia berlawanan jenis, yang satu positif, yang satu negatif, dia akan saling tarik-menarik gitu ya kan. Nah sedangkan kalau misalkan kita datangkan orang kedua nih, Seru banget. yang gosok-gosok juga gitu ya kan ya. Nah nanti kalau misalkan kita taruh di sini nih, nah tuh balonnya jadi malah ke sini nih ya kan, karena dia sama-sama negatif nih. Jadi kalau dideket-deketin paksa kayak gini, Gak mau. wah mereka musuhan tuh ya. Sama-sama negatif, betul. Dia normal ya balonnya, nggak suka yang sejenis, sukanya yang lawan jenis. Gitu, jelas kan nih teman-teman sampai sini nih? Jelas. Ya. Kenapa yang apa? Nah, good question. Kenapa yang berpindah adalah elektronnya ya? Jadi diskusi kita akan masuk ke esensi dari atom ya. Yang sebenarnya esensi tentang atom yang memiliki elektron itu tuh baru diketahui kemudian. Maksudnya gini, ilmu tentang listrik statis ini bahkan udah dipelajari jauh sebelum orang tahu bahwa ada yang namanya elektron gitu ya. Orang cuma tahu bahwa ketika benda digosok-gosok gitu ya, terus efeknya nempel. Nah, mereka mengira bahwa ketika digosok-gosok itu ada menyebabkan perbedaan muatan. Mereka sekedar nyebut muatan tanpa nyebut elektron itu apa gitu ya. Jadi, ketika digosok-gosok nanti akan ada yang jadi positif, ada yang jadi negatif. Sehingga yang positif itu akan saling tarik-menarik dengan yang negatif. Tanpa tahu bahwa yang menyebabkan muatan itu adalah elektron gitu ya. Nah, baru setelah abad keberapa ya, zamannya Thomson lah ditemukan elektron itu tahun 1800 sekian. Oh, ada berapa? Nah, tadi kayak ada nyebut tahun nih, kayak akrab banget sama Thomson kayaknya tuh ya. Siapa? Tahu gak sih? Ini tahun berapa Thomson? Nah, ini. Ya, J.J. Thomson betul ya. 1854 katanya Bagas. Nah, itu nih ya, teman seangkatannya Bagas ya, Thomson. 18. Satu kos ya. Teman ini ya ospek ya. Satu kos sama Thomson. Baru lahir kita. J.J. Thomson tahun berapa? JJ. Bener tuh 1856 tuh ya kan? Weh. Beda 2 tahun doang. Nih orangnya kayak gini nih. Kayak lebih iya. Ada apa Bapak ketawa? Kenapa? Bapak kok ketawa? Kok ketawa? Siapa yang ketawa? Bapak. Mirip sama saya tuh kumisnya tuh. Oh. Gitu. Asik banget. Udah ya? Ya jadi apa namanya baru di tahun 1850-an baru tuh diketahui ada yang namanya elektron sebagai partikel penyusun atom ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin atom, halo ada apa ya? Nih Pak. Apa sih? 56 itu bukannya Thomson lahir. Emang iya 56-nya Thomson lahir ya? Oh iya. Oh iya. Bener iya. Lahir langsung nemu elektron ya. Bener lagi. Iya lagi. Lahirnya kalau ada Nih ya. Bener. Jadi 1856 lahirnya. Dia nggak nangis ya, nggak oe gitu. Elektron. kirain nangis kenapa? Iya benar. Nggak mungkin. Iya. Jadi 1856 itu lahirnya ya kan ya. Iya. Terus 1940 itu meninggalnya. Terus dia nemuin elektron di 1897 ya. Iya. Gitu dari eksperimennya eksperimen Thomson tuh ada tuh ya. Ini si Putri. Oke. Iya. Halo. Oh yang itu sebelah lu. Iya. Apa sih? Udah apa? Udah masih ngomongin Thomson aja nih. Udah ya, lanjut ya. Lanjut Pak.
Ya, jadi apa namanya? Karena emang sebetulnya kalau kita balik ke konsep tentang elementary particle atau partikel paling dasar dari penyusun suatu materi ya. Kemarin kita udah sempat bahas bahwa materi itu tersusun dari atom ya kan ya. Di fisika panas kemarin kita udah ngebahas bahwa partikel itu materi itu tersusun dari atom, di mana kata atom sendiri itu tuh berasal dari kata A dan tom. Artinya apa tuh atom? Jadi A tidak dapat dibagi-bagi. betul banget ya. Jadi apa? Bukan A plus tom ya maksud. Jadi ada A sama tom gitu ya kan. Jadi kan apa namanya tom itu tuh artinya pembagian teman-teman. Kayak istilah dikotomi itu kan ada pembagian jadi dua gitu ya kan. Tubektomi dibelah jadi apa kayak gitu ya kan. Nah terus kalau jadi tom itu artinya dibelah gitu ya kan. Anatomi. Jadi atom itu didefinisikan dengan falsafah gitu. Filosofinya atom itu dimodelkan sebagai partikel penyusun paling dasar di mana ketika kita punya benda terus kita potong-potong, iris-iris sampai nggak bisa dibagi lagi. Nah, bagian terkecil itulah yang disebut dengan atom gitu ya kan ya. Nah, ternyata berdasarkan penemuannya Thomson diketahui ternyata masih bisa dibagi lagi atom ya. Iya. Dibagi jadi apa tuh atom? Atomik. Iya, ada subatomic particle ya. Jadi ternyata atom itu ada penyusunnya lagi. Maksudnya kalau nggak bisa dibagi, artinya dia udah nggak ada yang nyusun gitu ya. Tapi dengan adanya fakta bahwa atom itu tersusun dari sesuatu, itu nunjukin bahwa atom itu bisa dibagi lagi. Ya, jadi ada yang namanya subatomic particle nih, ya kan? Apa tuh subatomic particle isinya? Proton, elektron. Ada proton sama ada elektron gitu ya kan ya. Elektron belum elektron. Nah, terus habis itu sebenarnya nantinya kita juga akan, mungkin kalau teman-teman ingat ada materi tentang model atom ya. Ya. Jadi model atom tuh selalu berkembang. Dari awalnya ini model atom Dalton gitu ya kan. Terus habis itu masuk ke model atomnya Thomson. Di mana model atomnya Thomson bilang bahwa atom itu the whole thing is positive gitu ya. Nah, tapi di dalamnya itu ada muatan-muatan negatifnya. Betul, istilahnya tuh model yang bola pecah. kismis ya, roti kismis ya, atau plum pudding model ya. Mungkin lebih mirip kayak semangka lah gitu, kebayang ya. Dalton satu. Jadi apa elektronnya itu diasumsikan tersebar di keseluruhan atomnya, di mana fillernya itu adalah si muatan positifnya gitu ya. Jadi yang warna birunya ini positif nih, the whole thing is positive gitu ya. Jelas nggak sampai sini, ya kan? Nah, tapi model atom ini pun juga berkembang tuh teman-teman ya. Ini tadi model atomnya Thomson ya kan, yang kemudian berkembang ke model atomnya. Berikutnya model atomnya siapa? Ingat nggak? Apa? Niels Bohr ya. Sebenarnya kayaknya sebelumnya ada Rutherford dulu deh. Yang mana Rutherford bilang bahwa, partikel positif itu nggak filling the whole thing. Jadi nggak di seluruh bagian dari atomnya. Tapi apa? Apa kata Rutherford? No. Dia cuma terkonsentrasi di tengah. Ih, pinter banget nih pada ya. Jadi, betul ya. Jadi, menurut Rutherford, dengan eksperimennya itu yang alpha particle experiment, itu tuh dia dia menemukan fakta bahwa muatan positif itu hanya terpusat di pusat partikel, ya, yang kemudian disebut sebagai nukleus, ya kan ya. Udah gitu si pusat partikelnya atau nukleus itu tuh ukurannya itu sangat-sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan ukuran atom dan ukuran nukleus, ibarat kata biji kacang di tengah stadion bola, betul tuh. Jadi kayak si nukleus itu sekecil itu gitu ya. Lah terus elektronnya di mana? Elektronnya menurut Rutherford itu dia mengorbit si nukleusnya gitu ya kan ya. Ya kan? Mengorbit si nukleusnya. Jadi si elektronnya ini dia ya orbiting aja nih, mutar-mutar gitu ya kan ya. Ini saya lagi bikin atom apa ya? Mungkin kalau atom hidrogen protonnya mestinya ada 2 ya. Nanti elektronnya juga ada 2 gitu ya. Kalau dia pada ground state-nya gitu ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas. Oke.
Nah, terus balik lagi nih. Tadi sebenarnya mau menjawab pertanyaan Bagas ya, kenapa elektron yang pindah gitu ya kan ya. Jadi kenapa elektron yang pindah? Jawabannya adalah karena elektron itu berada di bagian luar dari si atom, betul ya, di kulitnya gitu ya kan ya. Sedangkan kalau nukleus itu ada di dalamnya gitu ya. Jadi yang bisa berpindah-pindah secara bebas itu adalah elektron ya. Proses penggesekan yang tadi Debbie bahas itu tuh sebenarnya menyebabkan elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom lainnya gitu ya. Nah, ketika elektron berpindah dari satu atom ke atom lainnya, maka terjadi imbalance gitu ya kan. Sehingga yang satu nanti akan bermuatan positif jadinya karena ini sekarang kelebihan kekurangan elektron ya. Dia akan jadi positive charge ya kan, positively charged. Oke. Jadi bermuatan positif. Sedangkan kalau yang ini dia akan negatively charged ya. Artinya dia memiliki muatan negatif karena dia kelebihan elektron gitu ya. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Berapa nih muatannya kalau dia kelebihan elektron kayak gini? Negatif. Iya, berapa nominalnya? Berapa? -1. -1 apa tuh? Satuannya apa? -1 mol elektron. Mol mah banyak dong ya. -1 -1 apa? E. Betul, -1 betul ya. Jadi satu elektron itu kan ada muatannya ya. Berapa muatan sebiji elektron? Berapa muatan sebiji elektron? Q-nya sama dengan? Q-nya elektron sama dengan berapa? Apa tuh? Lupa. Coba googling lah. Oke. Berapa muatannya elektron, teman-teman? Muatan elektron. Kita tanya sama ChatGPT ya. Berapa muatan elektron? Kok muatan sih? Muatan elektron. Nih, muatan elektron adalah minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Betul, itu ya. Min 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb ya. Gitu ya, min 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia kelebihan 1 elektron, maka muatannya ya segini, negatif segini. Iya. Kalau kelebihan 2 elektron, dia nilainya 2 kalinya ini dan seterusnya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Hitung ya dia tuh. Oke ya. Jadi dari sini kita bakal bisa lihat bahwa muatan suatu benda itu akan selalu merupakan kelipatan dari jumlah elektronnya ya, yang dia itu kelebihan atau kekurangan gitu ya. Oke? Udah ya, ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman nih? Oke ya, gitu ya. Oke, yaitu tadi tentang esensi dari muatan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang, saya pengen balikin lagi ke sini ya. Jadi tadi kita ngelihat bahwa ada nih interaksi antara dua benda yang bermuatan ya. Kalau muatannya sejenis, mereka akan saling tolak menolak ya kan. Kalau muatannya berlainan jenis, mereka akan saling tarik menarik kayak gini ya kan ya. Nah, ini menunjukkan ada kalau tolak menolak atau tarik menarik itu kan berarti nunjukin ada apa teman-teman? Ada apa? Medan listrik, medan magnet. Tarikan itu adalah definisi dari gaya, betul ya. Tolakan itu kan simply juga dorongan ya. Jadi adanya tarikan atau tolakan menunjukkan bahwa ada gaya tarik atau gaya dorong. Jadi ada gaya ketika ada dua benda bermuatan. Ya, jadi dua benda yang bermuatan itu bisa saling berinteraksi, saling tarik menarik atau saling tolak menolak. Artinya ada gayanya nih teman-teman ya, yang kemudian disebut dengan Coulomb force ya. Jadi Coulomb force ini adalah gaya Coulomb ya, atau gaya yang muncul akibat interaksi antara dua buah benda bermuatan. Oke, jelas sampai sini? Iya. Oke ya. Nah, terus habis itu anyway ini ya tadi, ini mungkin di sum up dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah punya electric charge, positif, negatif. Nah, terus kita jadi tidak udah punya conclusion ini tadi ya. Muatan yang sejenis itu akan repel. Repel itu artinya apa? Repel itu artinya menjauh. Tolak menolak, betul ya. Repulsive itu artinya saling dorong gitu ya, tolak menolak. Tapi unlike charges,
attract ya dia. Jadi kalau muatannya sama dia saling tarik menarik. Nah, terus tadi kita juga udah bahas tentang konsep charge is quantized ya. Quantized itu artinya apa, teman-teman? Dikuantisasi. Artinya apa sih terkuantisasi itu? Dan hitung dapat segitu. Terhitung atau kelipatan dari bilangan bulat simply ya. Jadi muatan itu dia itu merupakan multiples of elementary charge gitu. Jadi muatan suatu benda itu ya pasti merupakan kelipatan dari E. Ya bisa 1E, bisa 2E, bisa 1000E, bisa 500E, tapi nggak bisa 0,5E gitu misalnya. Itu nggak bisa tuh. Atau 1,375E gitu. Nah itu nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kenapa? Karena kan muatan muncul ketika dia menerima elektron atau melepas elektron kan. Dan satu biji elektron muatannya fix kan? Berapa? Ini. Betul. Nah ini E ya kan? Ya jadi kalau dia kelebihan 1 elektron, dia muatannya segini. 1E gitu ya. Kalau dia kelebihan 5 elektron, muatannya jadi minus 5E minus ya. Tapi bisa nggak dia kelebihan 5,7 elektron gitu? Elektron kan nggak bisa dibelah ya. Ya makanya itu dia terkuantisasi di situ. Jelas teman-teman dengan konsep kuantisasi ini? Ya, dan ini jadi konsep paling dasar dari dunia kuantum tuh. Gitu ya. Nah ya teman-teman ya. Nah terus habis itu ada sifat berikutnya itu adalah tentang charge is conserved. Conserve itu artinya apa? Apa? Conserve? Disimpan? Benar-benar disimpan. Atau apa istilahnya? Konservasi itu artinya apa? Dapat diubah. Itu konversi ya, bukan konservasi. Conversion itu dapat dikonservasi. Kekal, betul. Kayak konservasi lingkungan itu kan pelestarian lingkungan ya. Kita pengen supaya lingkungannya ya long lasting gitu ya. Konservasi energi juga ada sama tuh ya. Nah jadi energinya nggak hilang-hilang energinya. Kalau dalam padanan bahasa Indonesia sering kita sebut kekal gitu ya. Meskipun kita tahu yang kekal hanya Allah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini emang ilmu-ilmu musyrik nih. Enggak ya, jangan samakan ya kekekalan muatan dengan kekekalan Tuhan ya, beda ya. Iya beda. Ya jadi conserve di sini bukan kekal as in ya semuanya bisa aja berakhir kan hilang ya. Tapi menurut fisika muatan itu kekal gitu ya. Sama halnya dengan energi. Jadi dia nggak bisa diciptakan dan juga nggak bisa dimusnahkan gitu ya. Jadi kayak tadi nih teman-teman ya. Misalnya tadi nih kita lihat. Kenapa sih? Ada apa ini? Aman ya? Oke. Nih kayak misalnya di sini teman-teman. Ini kan dia muatannya berapa yang kiri? Yang kiri berapa muatannya? 0 ya. Yang kanan muatannya 0. Jadi totalnya berapa? 0 ya kan ya. Nah ketika kita pengen bikin supaya yang kanan bermuatan 1E, berarti dia harus nambahin 1 elektron kan ya. Nah tapi 1 elektron kan nggak come out of nowhere kan. Dia pasti ada transaksi nih ya kan. Harus ada harus ada atom lain yang menyerahkan elektronnya. Gitu ya kan. Sehingga ketika dia muatannya jadi positif ini jadi negatif 1E, yang ini muatannya jadi berapa? Positif 1E, sehingga in total berapa muatannya dia? 0. Ya, ini dia esensi dari si conservation of charge itu teman-teman ya. Jadi kalau di awal totalnya itu 0, di akhir juga harus totalnya 0 gitu ya. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Oke deh, sip. Itu ya tentang prinsip tentang charge is conserved ya. It cannot be created nor destroyed. Terus habis itu di sini juga ada materials tentang property of materials. Jadi tadi kan teman-teman bisa lihat ya ada kecenderungan elektron untuk berpindah nih ya kan. Dari karet ke balon, dari balon ke karet dan seterusnya. Dan semudah apa elektron itu berpindah itu bergantung pada jenis materialnya. Ya. Dan secara umum kita bisa bagi jadi dua macam material, ada konduktor sama isolator. Kalau konduktor itu dia bisa mudah melewatkan, menghantarkan, bukan panas ini, tapi atau muatan gitu ya. Betul ya. Sedangkan kalau insulator itu dia resist, jadi dia malah ngalang-ngalangin tuh perpindahan muatan. Apa? Kenapa? Gimana tadi? Kok ada koreonya gitu sih? Enggak. Udah ya teman-teman ya, lanjut ya. Nah berikutnya baru nih masuk ke tentang Coulomb force yang tadi kita udah bahas ya. Apa tuh Coulomb force teman-teman?
Gaya Coulomb. Artinya apa sih? Gaya Coulomb tuh jelasin soal apa sih? Antara dua muatan gitu ya. Jadi jangan cuma ngomong gaya tarik menarik atau tolak menolak aja, tapi gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua partikel titik nih, dua muatan titik ya, 2-point charges. Nah, ini di fisika agak spesifik nih ngomongin soal point ya. Point itu artinya adalah partikel yang nggak punya volume gitu ya. Jadi cuma titik aja gitu ya kan. Ya jadi kenapa kita harus define pakai titik supaya kita bisa dengan mudah mendefinisikan jaraknya ya. Jadi karena nanti si besarnya gayanya itu akan tergantung pada seberapa jauhnya gitu ya kan ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita punya dua muatan ya kan, ini Q1 sama Q2 yang let's say yang satu muatannya positif, yang satu negatif. Maka apa yang terjadi antara mereka? Saling tarik kalau menarik gitu ya. Ini ada F12, sorry namanya apa nih? F2. Apa sih sebutnya? F12 apa F21 ya? Gaya pada F21 ya? F12 ya? Ya udahlah gitu. F2 aja terus ya. Ya pokoknya dia kenapa tarik menarik karena hukum Newton yang ketiga betul ya, yang aksi reaksi ya. Jadi ketika dua ditarik sama satu, maka satu juga ditarik sama dua gitu ya kan ya. Nah, namun kita juga akan bisa lihat fenomena di mana ternyata ketika kedua partikel ini saling dijauhkan ya kan, dia tetap ada gayanya nih, tapi bedanya adalah gayanya sekarang bakal lebih betul ya. Jadi kalau misalnya ini kita bikin makin jauh gitu ya kan, ternyata gayanya bakal makin kecil. Mungkin kalau kita gambarkan pakai panah, panahnya jadi lebih malu-malu gitu ya. Gitu. Jelas? Ya. Jadi dari sini kita bakal bisa lihat ada hubungan yang berbanding terbalik ya antara gaya dengan jarak. Oke. Nah, ini mirip kayak hukum gaya gravitasi. Kita pernah bahas gaya gravitasi nggak sih? Nggak ada ya, kayaknya nggak ada materi gaya gravitasi ya kita kemarin. Sekilas ya. Oh, atau mungkin iya sih ya. Mungkin tapi at least teman-teman di SMA udah pernah lah ya bahas tentang gaya gravitasi juga. Jadi bahkan sebenarnya gaya gravitasi itu, bentar, saya mikir mana duluan nih, Newton duluan atau si ini duluan nih, Coulomb duluan nih. Kayaknya Newton duluan deh. Jadi Newton itu udah membuat formulasi bahwa benda bermassa saling tarik-menarik tuh, ya kan? Nah, maka dari situ Coulomb memikirkan hal yang analogus gitu ya, di mana muatan partikel bermuatan itu akan memiliki interaksi yang saling tarik-menarik juga, tapi dia juga bisa tolak-menolak gitu ya kan? Yang besarnya itu akan berbanding terbalik sama jarak kuadratnya gitu ya. Jadi kita punya rumusnya ini nih teman-teman ya. Oke. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Ini nih harusnya tulisannya ini ada dotnya nih teman-teman. Jadi ini dot. Kayak dari apa ya? Kayak pernah lihat ya. Typo-typo gitu ya. Dari mana? Iya saya juga pernah lihat nih. Iya memang nih. Saya mah ngikutin dosen mahasiswa aja ya kan ya. Gitu ya. Oke ya gitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut ya. Jadi ini ada K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K-nya itu disebut sebagai konstanta Coulomb yang nilainya kali 10 pangkat 9 ya. Nah sebenarnya ini tuh tergantung sama jenis materialnya sih dari mediumnya. Jadi nilai ini bisa dipakai kalau kita ngomongin interaksi antara benda bermuatan yang berada di ruang hampa, betul banget ya. Jadi kalau misalnya ini adalah kehampaan, gitu ya kan. Nah maka nanti dia bisa pakai K yang nilainya segini, jelas ya. Nah tapi kalau misalnya di sini kita ngomongin interaksi antara dua benda bermuatan yang berada di dalam air misalnya nih ya kan, dia ditenggelam nih bubuk gitu ya kan. Nah itu nanti nilai K-nya beda tuh, nggak segitu ya. Hah 1? Kenapa 1? Nggak tahu. Kenapa? Kayaknya nggak tahu juga sih. Soalnya ini aja angkanya 10 pangkat 9 gitu ya kan ya. Ya tapi pokoknya beda medium, beda K intinya ya. Jadi nilai K yang biasa kita pakai itu sebenarnya adalah asumsi kalau dia di ruang hampa gitu ya. Sebenarnya di udara pun juga mendekati kondisi hampa gitu ya. Jadi kalau misalkan emang nggak dikasih tahu kondisi khusus, kita bisa pakai nilai segini nih, 8,99 kali 10 pangkat 9 gitu teman-teman. Oke, jelas sampai sini?
Udah ya? Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, terus habis itu selain dia berbanding terbalik dengan jarak, dia juga sebanding dengan besarnya muatan ya. Jadi makin besar muatan tentu bakal makin kuat tuh gaya tariknya, ya kan? Oke, nah terus habis itu ini ada notasi vektornya ya. Jadi intinya adalah tadi ya kita lihat karena kita ngomongin gaya itu artinya adalah besaran vektor ya. Besaran vektor artinya apa sih teman-teman? Memiliki besar dan arah, betul ya. Nah, yang kita hitung barusan ini adalah besarnya doang nih. Jadi rumus ini cuma buat ngitung besar. Sedangkan arahnya gimana? Nah, ini kalau kita nyatakan arahnya, itu tuh kita bisa lihat ini adalah besarnya nih, ya kan? Dan ini adalah arahnya nih. Jadi arahnya tuh R topi nih. Jadi R topi itu nunjukin bahwa arahnya tuh searah dengan garis penghubung antara kedua muatan tersebut gitu. Ya, jadi kalau ini dia garis penghubungnya dari kiri ke kanan, berarti F-nya ya either dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu. R topi. Iya. Jadi kayak ada R, terus ada topinya gitu ya kan. Topinya kayak topi petani gitu. Apa? Apa tergantung? Oh, tergantung. Oke, tergantung. Betul. Jadi F12 itu akan berarah ke R12. Kalau F21 arahnya akan searah dengan R21 gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Dan terus habis itu sini ada principle of superposition di mana total dari gaya intinya ya simply bisa didapat dari penjumlahan masing-masing gaya gitu teman-teman, ya. Oke, di sini ada checkpoint, kita coba dulu ya, teman-teman ya. Checkpoint. The figure shows 2 protons, simbolnya P, and 1 electron, simbolnya E, on an axis. On the central proton, ini ya, what is the direction of the force due to the electron, the force due to the other proton, and the net force? Oke, cukup gampang sepertinya teman-teman. Jadi fokus ya, kita mau cari bagaimana gaya pada central proton. Mana nih central proton? Iya, ada 2 P ya, yang tengah ya, P tengah, ya kan? Nah, sekarang ditanya bagaimana direction of the force due to the electron. Gimana tuh? Kemana? Ke kiri, begini. Ya, kita bisa kasih nama FEP lah ya. Gaya oleh E pada P, gitu ya. Nah, sedangkan kalau force due to the other proton, itu gimana tuh? Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kemana nih? Gimana nih teman-teman nih? Untuk yang pertanyaan B, ke kanan apa ke kiri? Kiri ya, sepakat ya? Kenapa ke kiri? Karena sama, betul ya. Jadi ini F, PP-nya gitu ya kan ya. Nah, sehingga net force-nya akan jadi berapa? Betul, ini karena simply mereka udah searah ya. Jadi F net-nya itu ya simply FEP tambah FPP. Ini again, ini penjumlahan vektor ya teman-teman ya. Nah, namun karena dia udah searah ya, kita bisa aja langsung jumlahin nilainya. Karena arahnya juga sama kan. Ya, jadi arahnya bakal tetap ke sebelah situ ya. Dan mungkin nanti dia akan jadi semakin kuat gitu ya. Jadi mungkin kalau kita ilustrasikan dia akan kayak zrep gitu ya. Ya kan totalnya, ya kan ya. Maunya semana? Lebih kecil lagi? Segini. Kekecilan ya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ya lebih gede ya segitulah ya. Oke, jelas nggak nih teman-teman? Jadi ini adalah si F net-nya atau total gayanya gitu. Gampang ya? Oke. Berikutnya. Sample problem. The sample problem actually contains 3 examples. Jadi ada 3 macam nih ya kan? First, there is a single force acting on it. Ya, jadi ini ada satu gaya kan pasti ya. Nah, ini intinya kita diminta untuk gambarin gaya-gayanya ke arah mana ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat pada benda Q1 sama Q2 ini, gimana nih gaya-gayanya teman-teman? Nggak kelihatan? Bentar, ada yang nggak kelihatan? Serina. Kurang zoom. Saya buka Zoom dulu berarti nih. Oh, bukan. Salah. Udah nggak bisa Zoom lagi, guys.
Nah, dah gitulah. Gimana nih gaya-gayanya untuk yang Q1, Q2 gimana gayanya? Q1 gayanya ke kiri, Q2 gayanya ke kanan ya. Karena mereka saling tolak menolak gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini gimana di second arrangement-nya nih? Bentar, Q1 ke kanan. Oleh siapa? Berarti kita kasih nama F apa? F1 3 ya, F pada 1 oleh 3 ya. Oke. Bentar, ini kayaknya kebalik deh penamaannya. Biasanya tuh pada apa oleh dulu ya. Jadi F oleh 2 pada 1. Ini F oleh 1 pada 2. Jadi ini F oleh 3 pada 1. Terus dia mengalami gaya apa lagi teman-teman? Tolak menolak juga, betul ya dari si Q2. Jadi meskipun dia berada di belakangnya tuh ya, dia tetap bakal kena gaya tolak dari si 2. Jadi ada F21 nih di sini teman-teman ya. Mana yang bakal lebih besar? F31 apa F21? Kenapa tuh? Betul. Jadi kalau mau kita bisa gambar lebih kecil ya. Kekecilan ya, segini lah ya. Oke, good. Gitu ya. Kalau di Q3 gimana tuh teman-teman? Gaya apa saja? F23 ke kanan ya. F23, warnanya apa ya? Ini deh. F23, ungu, benar-benar ungu ya. F23 ke kanan ya. Terus habis itu ada F13 ke kiri. Ini tentu dia harus sama besar dengan 31 ya. Nah, tapi mana yang lebih besar? F23 ya kan ya. Seberapa besar? Seberapa besarnya? Seberapa panas? Oke ya. Gini ya teman-teman ya. Jadi dia lebih besar di sini ya. Gitu. Nah ya, gitu ya. Q2 juga ya mirip-mirip lah ya. Ya, di Q2 ada apa teman-teman? Tariknya siapa? Berarti namanya apa tuh? F32 ya. Yang sama ya, warnanya kayak ungu gitu juga ya. Jadi ini ada F32 ke sini. Terus habis itu ada apa lagi? F12 ya. Ke kanan ya, sama dengan F21 gitu ya. Gampang lah ya. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Sekarang kita coba fokus sama Q1 aja deh ya. Q1 kira-kira dia bakal kena gaya oleh siapa aja nih? Oke, tarik-menarik dengan siapa? Berarti gayanya ke arah mana? Ke atas gini? No, ke miring gitu ya. Jadi ini kita kasih nama apa? F41. Oke, good. Habis itu ada apa lagi? Tolak menolak. Berarti kemana arahnya dong? Ke kiri. Gitu ya. Namanya siapa? F21. Besarnya gimana? Mana yang lebih besar? F41. Kenapa F41 lebih besar? Karena jaraknya cuma 3/4 R nih. Yang ini kayaknya R ya. Ini nggak ada tulisannya sih. Tapi ya kita asumsikan segitu R lah ya. Ini R nih. Dari sini ke sini nih R. Udah gitu ya. Jelas ya teman-teman ya? Udah gitu aja. Ngapain nih ada baju di mari? Lagi. Main mulu. Udah ya gitu ya teman-teman ya. Gampang ya? Nah sekarang tinggal perkara ngitungnya ya. Dan lain ngitungnya PR aja lah ya. Bahasnya besok aja. Kita sampai jam berapa sih? Jam 3 kan ya? 3 ya? 3 subuh. Oke. Ini ada checkpoint, Checkpoint lagi nih. Apa tuh? Ngapain tuh yang ditanya apa tuh? The figure here shows 3 arrangements of an electron E and 2 protons P. Rank the arrangement according to the magnitude of the net electrostatic force on the electron due to the proton's largest force ya. Ngerti nggak artinya? Jadi kita diminta untuk ranking, bikin urutan mana yang net electrostatic force-nya atau total gayanya ya on the electron ya. Jadi pada elektron oleh proton-protonnya, ini ada S-nya protons ya. Jadi oleh berapa proton tersebut itu dari yang paling kuat. Nah, yang mana nih yang kira-kira yang dapat ranking 1? Yang paling besar. Yang mana?
Gambarnya lebih besar. Jangan dibesar-besarkan. Ya nggak kelihatan, Tong Bagas. Mana tuh? Iya, pada elektronnya ya. Mana yang gayanya paling besar? Yang A. Yang B. Yang A. Jadi A yang paling besar, 1 gitu. Terus nomor 2-nya siapa? Yang B apa yang C? Yang B? Yang C, ini yang nomor 2-nya. Terus yang ketiganya berarti yang ini gitu. Oke, ada yang mau jelasin kenapa begini? Bagas. Mic-nya boleh nih ke Bagas nih. Mic-nya di mana ya? Pakai mic saya apa nih? Terus di mana mic-nya? Ini. Mic-nya. Oh, ditemplokin dia. Ada nggak? Ada nggak? Ya ditelan. Belum. Mana ditelan? Ada Pak. Ini satu lagi Pak. Enggak, ada. Ketemu nggak? Oh ya, sabar. Oh ini. Oke, gimana Bagas? Jadi yang A itu dia kenapa dia urutan pertama karena si elektronnya itu ada di paling pojok. Nah, karena proton-protonnya itu ada di sebelah kanan. Maaf ya Bagas ya. Banyak gimmicknya. Makasih ya. Oh, Oke. karena proton-protonnya itu ada di sebelah kanannya semua. Ha-ha. Jadi gaya tarik ke kanannya itu bakal sangat besar. Ha-ha. Karena resultan kan. Nah, terus kalau yang Jadi dia benar-benar kalau kita iya. gambarin berarti di sini ada dua gaya yang menarik Iya. si elektron ini ke kanan ya. kanan. Yang ini yang oleh yang paling jauh yang paling dekat gini misalnya yang paling Iya. paling jauh mungkin bakalan begini ya karena nggak bakal sekuat yang deket ya. Oke, good. Kalau yang nomor terus berikutnya kenapa ini yang 2 dan Oke. ini yang 3? Yang C itu kenapa dia rank 2 karena dia kan posisinya berlainan ya. Nah, tapi dia walaupun ada selisih tapi selisihnya tuh nggak terlalu besar. Hah? Karena sudutnya tuh nggak 180 derajat kayak yang di B. Ha-ha. Jadi Jadi nggak berlawanan ya. ya berlawanannya tuh nggak terlalu besar gitu. Ha-ha. Atau mungkin sederhananya kalau kita lihat Selisihnya. yang B ini, dia tarik-tarikannya tuh ke arah yang Berlawan. berbeda nih, berlawanan ya kan, sehingga mereka akan saling Meniadakan. cancels out, saling meniadakan gitu ya kan? Iya. Ya. Jadi misalnya aja ya, misalnya nih, ini dia 5 gitu ya kan? Iya. Ini 3. 3. Berarti kalau di total jadi berapa kalau yang ini? 8. 8 ya, F-net-nya 8. Kalau yang ini, misalnya ini 5, ini 3, F-net-nya jadi berapa? 2. Karena mereka saling berlawanan gitu ya kan. Nah kalau yang ini gimana nih teman-teman? Yang C Misalnya ini kesininya 5 ya. Ininya 3. Nah berarti total gayanya berapa nih? yang pakai Betul, gimana cara cari resultannya? yang vektor itu. Diakarin, betul ya. Karena teman-teman bisa lihat ya ini kita punya gaya yang menarik dia ke kanan dan ke bawah. Kiri. Kiri mana kiri? Bawah. Ke kanan dan ke Bawah. bawah gitu ya kan, sehingga nanti resultnya akan ke kanan bawah jadinya ya. Jadi di sini kita bisa pakai Pitagoras gitu ya kan. Gimana 5 tambah 9 ha? 5 tambah 9. F-netnya 4. 25 tambah 9 terus di A akar. Jadi berapa tuh? 4. Triple Pitagoras. Kok 4 sih? 6. 6, really? Akar 34 ya? Akar 34, berapa akar 34? 2 kali. Lo kok hilang? Berapa akar 34? 2 kali 16. 5,83 tuh ya. 5,83. Oke, nice. Yeay. Betul ya, jadi kalau dari sini kita bisa lihat ini yang paling kuat, ini nomor 2, dan ini nomor 3-nya. Yeay. Yeay.
Boleh kita kasih Bagas lagi. Ah, Bagas mah udah banyak ya, nggak usah lah ya. Aduh, Pak. Oh ya, Sarah. Oke, siapa lagi tadi? Siapa? 80. Emang kamu jawab apa tadi? Apa tadi? 15. Emang Ai jawab apa tadi, Ai? Pak, dia tim hore, Pak. Boleh. Siapa namanya siapa? Hah? Gloria nomor berapa Gloria? 81. Mana 81? Jauh juga. Wah, agak sepi ya Gloria. Atasnya. Siapa Alifa? Jawab apa emang? Tim hore, Pak. Tim hore. Apa? Oh iya. Udah dicatat. Nomor berapa? Ailsa. Ya udah. Oh ya tadi PR-nya juga dibahas tadi tuh ya. Udah ini saya punya 1-2 menit lagi nih materinya nih. Kenapa? Banyak jawab, nggak dengar. Ya udah coba jawab ulang. Ical. Oh iya benar. Wah itu harus dikasih tuh. Ical. Nomor berapa Ical? 37. Udah effort banget ya tuh saya kasih 2 dah Ical ya. Benar kan itu ya saya ngasihnya? 37 ya benar. Oke. Sip. Alzar. Yang jawab apa Alzar? Ya udah. Nomor berapa? Jawab ulang tahunnya Thompson ya. Si A kerap yang Mama Thompson ya. Berapa nomor berapa Alzar? 71. Alimatu Alzar. Oke. Alimatu Zahra. Oke. Udah ya, cukup ya. Oke, sip. Oh, udah. Belum, tar dulu ini masih 18.59. 1 menit lagi. Enggak, 14.59. 1 menit lagi ya. Kita lihat aja apa yang kita dapat dalam 1 menit lagi. Nah, berikutnya, teman-teman, akan ada materi tentang electric field. Terus ada electric potential energy, sama electric potential. Ya, nanti teman-teman bisa baca di sini. Nanti PDF-nya saya share ya. 15, pas. Ya, nanti tentu akan ada PR juga seperti biasa. Nanti tinggal lihat aja detailsnya ya. Oke. Hopefully dari PR yang teman-teman kerjain bisa lebih ngerti gitu ya. Dan kalau ada yang nggak ngerti bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri teman-teman? Tidak. Cukup ya? Oke, baik kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di perjumpaan kita minggu depan. Dah semuanya. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Terima kasih.